Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kalau utamanya tentang siapa yang diam-diam suka sama kamu. This is Secret Admirer. Ini fun reading. Diperuntukkan untuk fun-fun. Aku memberikan energi positif di sini untuk kalian yang pengen claiming energi positif. Bisa pilih salah satu atau bisa lebih dari satu pilihan. Dengerin dari awal sampai akhir biar bisa nyampe energi positifnya. And then kalau misalnya pilih kartu, tetap aku menyarankan untuk menggunakan intuisi agar pesannya sampai. Jadi caranya adalah dengan memilih salah satu dari indikator di sini. Pertama, di sini ada Pirate. Pilihan pertama. Pilihan kedua ada Dalmatian Stones yang warna hitam sama putih ini. Ini pilihan kedua. Ini pilihan ketiga, The Green Crystal. Jadi 1, 2, 3 pilih dengan intuisi. Nanti aku berikan timestamp untuk kalian yang gak mau lihat cara pilih kartunya. Tinggal klik aja mau 1, 2, atau 3. Cuman balik lagi, harus menggunakan intuisi. Salah satu caranya dengan bisa memvisualisasikan diri kamu datang ke aku dengan pertanyaan siapa sih yang diam-diam suka sama aku. Nanti bisa aku yang nunjukin atau kamu sendiri yang milih. Tapi biasanya intuisi juga bisa datang dari energi ketarik yang mana, hati kecil bilangnya apa, atau saat kamu bertanya sama diri sendiri, kamu punya pilihan-pilihan gitu. Jadi di sini aku meminta kamu untuk menggunakan intuisi walaupun this is fun reading, okay? Jadi aku akan pilihkan dulu untuk ketiganya. Terus spread guide and ngerses. Oke, jadi nanti pembacaannya ada tentang dianya siapa, energi dia siapa yang suka sama kamu secara diam-diam, terus kenapa dia bisa suka sama kamu dan pesan-pesannya. Oke, kita pilih dulu kartunya. Terus Red Kite, Angel of Power, Cutting Resource. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Clearing energi dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Oke. Jadi, untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energinya bisa rasa, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Oke. Pilihan pertama. Who is secretly I love with the people who pick choices number 1. Oke. Pilihan ke Oke. Pilihan kedua.
pilihan ke 3. Stop. Going to take this. Oke. Jadi ini untuk pilihan pertama. Untuk pilihan kedua. Dan untuk pilihan ketiga. Oke. Pilihan pertama. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung aja baca langsung untuk pilihan pertama. Oke? Oke. Jadi ini untuk yang pilih pilihan pertama. Hai. Nanti aku akan bacakan tentang energi dia langsung. Dianya siapa, yang diam-diam suka sama kamu, terus kenapa, dan pesan-pesannya. Oke? Kalau misal kalian skip tadi di awal, ini adalah kartu-kartu yang sudah dipilihkan sebelumnya. Perlu diingat, ini adalah general reading, energi bisa bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Aku meminta kamu untuk bisa lebih bijak dalam menelaah informasi. Oke? Di sini ada Eight of Cups, ada Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, Taurus, and Capricorn, and Virgo. And then di sini ada energi Libra, Pisces, and Cancer. Oke, kalau kamu nanya siapa orangnya, dia adalah sosok orang yang punya sisi keibuan luar biasa. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia punya sisi keibuan, itu nurturing. Nurturing itu cara kita untuk merawat, cara kita untuk mengasihi. Dia punya batin atau panggilan jiwa untuk melakukan itu. Orangnya juga penuh dengan kemakmuran. Dia tidak pernah kekurangan, terutama soal finansial dan kenyamanan di karirnya dia. Dia punya karir yang cemerlang lah. Orangnya juga ada sisi tegaan nih gitu. Kalau misalnya memang tidak lagi berada di situasi yang menghargai dia dan menempatkan dia di prioritas, dia akan meninggalkan itu. Jadi kalau aku lihat, dia adalah sosok orang yang punya sense of respect untuk dirinya sendiri luar biasa. Orangnya juga pembawaannya tenang, kalem. Dia bukan tipe orang yang mau berburu-buru ya, apalagi terutama soal percintaan atau kalau kita ngomongin soal love life. Dia tipenya itu yang kayak taking things slow, dibawa santai dulu. This is new person in your life, jadi dia adalah orang baru dalam hidup kamu. Orangnya juga penuh dengan welas asih. Dia sangat care banget sama orang-orang sekitarnya dia. Dia orang yang kreatif secara physically. Dia orang yang sangat menarik, menawan, terutama untuk kalian yang dealing sama feminine. Ada keunikan atau dari segi fisiknya indah dilihat, tapi itu beda dari yang lain gitu loh. Jadi dia punya keunikan yang kalau kita ngeliatin dia lama, itu bakalan bikin nyaman. Jadi orangnya tanpa dia sadari, walaupun dia tidak ada usaha untuk membuat orang lain nyaman, tapi tetap akan bikin orang lain nyaman. Penuh dengan cinta. Orangnya juga kalau misalnya berada di dalam suatu konflik, dia lebih baik menyingkir atau berdiam diri atau menjauh dari situasi konflik. Jadi dia gak suka konflik. Terus dia orang yang pinter, bisa jadi apa aja. Jadi kalau ngomongin soal pekerjaan, dia orang yang bisa beradaptasi dalam situasi. Let's say kayak misalnya dia tadinya pekerja saat pandemi, akhirnya dia memutar otak jadi pengusaha. Jadi dia orang yang dapat beradaptasi dari setiap permasalahan-permasalahan hidup yang datang. Jadi orangnya cukup cerdik di situ.
Aku lihatnya juga very fertile. Dia sangat subur, jadi everything that this person touch, jadi apapun yang dia sentuh itu bakalan jadi sesuatu, like Midas hand, apapun yang dia sentuh bisa jadi emas gitu. Orangnya juga pintar banget soal uang, manage uang. Terus kalau misalnya dilihat sebagai orang asing nih yang ketemu sama dia dilihat sebagai seorang yang ramah gitu, orang yang gampang untuk berbaur. Jadi bukan tipe yang cold, dia orang yang sangat warm, sangat hangat. Terus kalau misalnya dari fisik, kalau kamu dealing sama feminine, kamunya masculine. Jadi di sini di aku kamu harus mengenal energi kamu masculine or feminine. Kalau kamu masculine dealing sama feminine, kamu berhubungan sama sosok orang yang memang agak bikin kamu minder gitu. Bisa dari segi keuangan, kerjaan, atau fisik. Tapi secara fisik aku ngelihat penampilannya bukan penampilan yang ke arah uh, slutty yang suka baju-baju yang terbuka. Dia suka baju-baju yang tertutup, modest, sopan, tapi mengutamakan kenyamanan. Jadi kesopanannya dia dari penampilan justru itu yang kayak memanggil gitu loh. Menggoda. Terus orangnya juga kalau aku lihat, kalau kamu dealing sama feminine, dia adalah seseorang yang sisi keindahan dari kulit, dari wajah itu bukan terpancar hanya dari luar saja, tapi memang dari dalam glowingnya. Makanya kalau misal kamu lama-lama nih, mungkin awalnya nggak terlalu apa ya, menonjol let's say, atau memang nggak terlalu kamu pengen lihatin, tapi saat semakin kamu lihat, kamu semakin terjerumus di dalamnya gitu, semakin kayak ketarik gitu loh. If you're dealing with masculine energy, dia orang dari segi fisik ke arah soft ya, bukan yang hard edges yang kayak ada strong jaw atau misalnya memang kelihatan garang, nggak gitu. Cuman dia lebih seperti kelihatan sebagai sosok fisik yang enak dipandang. Terus senyumannya itu kayak kamu tahu yang ada kerut-kerutan di pinggir mata kalau senyum, jadi kelihatan dia sering senyum gitu loh. Jadi terbiasa, orang yang terbiasa senyum pasti kalau dari gerutan secara senyumnya kelihatan honest, kelihatan tulus. Nah dia tuh kayak gitu. I'm going to see more ya dari tarot card tentang who is this person. Cuman kalau aku lihat memang beberapa dari kalian dealing with orang yang pernah ada di posisi yang kayak minder gitu loh. Karena di sini kalau aku lihat dia tuh blooming, kayak mekar dari sesuatu keadaan yang memang tidak menguntungkan gitu. Jadi aku melihat dia proses hidupnya menjadikan dia sosok orang yang lebih glowing lagi, lebih indah lagi. Cuman ini karena banyak transformasi. Jadi beberapa dari kalian kamu bisa witnessing transformasinya dia, cuman beberapa dari kalian memang ketemu saat memang sudah bertransformasi dari sebelumnya. Who is this person? There's Spirit Guide, Angel of Emperor, like I think Goddesses, who is secretly like the people who pick choices number 1. Orangnya juga penuh yang tadi kemakmuran, financially dia nggak akan pernah kurang kalau dari sini. Dia ada energi the sun, very warm person, jadi orangnya juga sangat positif banget. Kalau kamu ngobrol sama dia banyak hal-hal positif yang bisa dia sampaikan, walaupun dia nggak ngomong ya, keberadaan dia pun memberikan kehangatan untuk sekitarnya. Jadi kamu pernah gak sih bersama sama seseorang yang dia nggak ngapa-ngapain but we feel safe around that person, kita ngerasa aman di sekeliling orang ini. Jadi kamu akan ngerasain itu. Di sini ada Seven of Pentacles. Dia punya kepintaran berbisnis. Aku juga melihat dia orang yang cukup sabar. Jadi karena jalan hidupnya kayak slow, kayak yaudah dibawa santai, dibawa tenang, dia menikmati hidupnya banget. Jadi nggak ada energi terburu-buru di sini. Ini adalah tipe orang yang kalau misalnya secara gampang ya punya aura-aura healing, dimana orang tersebut kalau misalnya tadi aku bilang dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak ada usaha untuk menyembuhkan pun, keberadaan dia dapat menyembuhkan secara energetik. Jadi bakalan feeling calm. Kamu yang tadinya anxiety atau kecemasan berlebih, atau misalnya kamu merasa
nggak enak nih di sebelum ketemu dia, pas ketemu dia ngerasa kayak tenang, damai gitu. Bisa datangnya dari memang cara dia untuk memahami kehidupan ya, cara dia untuk menempatkan diri. Karena energi The Empress, dia adalah sosok orang yang punya pengetahuan spiritual yang bagus, kenyamanan spiritual yang bagus, and then dia pun tahu kalau dia hadir di hidup ini bukan untuk creating drama gitu. Cuman aku ngeliat di sini memang orangnya sangat pasif. Jadi dia bukan tipe orang yang kayak mengejar, bukan tipe orang yang kayak memancing juga. Dia tipe orang yang ya udah, if you taking step toward me, kalau kamu maju ke aku maju. Jadi it's bukan tipe orang yang mengambil sebuah inisiatif ya. Jadi harus sabar. This person is sangat patient, sangat sabar, punya kesabaran luar biasa. Aku bakal lihat dari auranya dulu. There's great guide, angel from power like God can get us who secretly like the people who pick choices. Number 1. Di sini ada brown, very earthly juga. Dia juga suka alam. Di sini ada gold. Orangnya very grounded, sederhana, bersahaja. Jadi walaupun dia punya banyak, punya plenty, banyak hal secara apapun ya, finansial, cinta, dalam bentuk konsep apapun dia punya banyak, tapi dia bukan tipe orang yang kayak showing off. Aku punya banyak nih, enggak gitu. Di sini orangnya suka hal-hal yang berbau stabil. Dia dekat sama animal, dia suka banget sama binatang atau hewan, bahkan dia punya peliharaan. Dan kalau aku ngelihatnya, dia orang yang kokoh. Bukan berarti dia keras kepala, cuman dia punya prinsip yang luar biasa, makanya dia kokoh. Di sini aku ngelihatnya juga dia punya kemakmuran dari segi fortune, dari segi abundance, dari segi keberuntungan soal finansial. Dia punya banyak talent, dan dia punya kekuatan di situ. Aku ngelihatnya dia bukan tipe orang yang takutan ya. Dia malah sosok yang berani, cuman bukan tipe yang gerasak kusuk. Jadi tipe yang pintar gitu. Aku ngelihatnya di sini dia orang yang penuh dengan misteri. Kemungkinan kamu tidak terlalu mengenal orang ini secara dalamnya, karena yang kenal sama dia itu yang benar-benar tahu dalamnya paling cuma 1-2 orang. Bahkan sahabatnya pun kalau aku lihat ya hanya lihat apa yang dikasih lihat aja gitu. Penuh dengan secret, orangnya classy, jadi cara berpakaiannya juga elegan. Aku bakal lihat lagi dari sini. Kita bakalan lihat tentang Oke, aku bakal lihat dari sini dulu. Kenapa dia suka sama kamu? There's red guide, angel from power like God nurses. The reason why this person like the people who watch this video. 9 of Swords. Pertama, there's come from a dreams. Dia pernah mimpiin dirimu. Kedua, ini because there's something that you say. Ada sesuatu hal yang kamu sampaikan, atau informasi-informasi yang kamu sampaikan, atau bahkan ilham-ilham yang dia dapat itu tentang dirimu. But kebanyakan ini memang datangnya dari ada mungkin ya gini, kayak temennya ngomongin tentang kamu, ada informasi-informasi tentang dirimu yang datang. Ini about chatting, about informasi tentang gosip-gosip. Jadi biasanya dari the 9 of Swords itu apa yang dimasukkan ke kepala. Jadi kalau kenapa alasan utama itu berdasarkan logiknya dia, apa yang ada di kepalanya dia, informasi-informasi tentang dirimu. Terus di sini dari communication. Jadi aku bakal memvalidasi lagi the reason why dari tarot deck yang ini. Alasan kenapa this person secretly like you. Dan kenapa alasannya dia diam-diam. Untuk beberapa dari mereka ada yang minder sama dirimu. Kenapa? Karena kamu dilihat sebagai sosok orang yang pintar. Kenapa alasannya dia diam-diam? Karena dia takut salah ngomong, atau dia takut salah tidak sesuai nih obrolannya. Di sini ada the devil, the reason why this person like you secretly.
um, somehow ada beberapa hal yang kamu sampaikan ke orang ini itu merubah perspektif dia, dan di situ hmm, yang biasanya dia bisa menenangkan orang lain, entah kenapa kamu bisa menenangkan dia. Jadi kan sometimes gini loh, konsepnya aku kebiasaan nyembuhin orang nih, let's say seperti itu. Siapa yang nyembuhin aku gitu. Jadi di sini ada energi seperti itu. Kamu dapat menyembuhkan dia atau kamu dapat membuat dia melihat dari sudut pandang lain. Cuman dari The Tower itu tidak akan pernah diduga reasonnya why, alasannya kenapa. Karena kebanyakan The Tower itu datangnya tiba-tiba. Jadi apa yang dia rasain ke kamu itu biasanya datangnya tiba-tiba, sometimes with no reason. Kalau dari kesamping di sini, karena aku lihat memang energinya battle dari sini. Pertama memang dari alasan fisik. Kalau dari The Devil itu ada chemistry, ada sexual tension. Cuman dari The Wheel of Fortune, this person biasa mengontrol hidupnya dia. Jadi dia biasa menghindari untuk ketertarikan hanya fisik saja. Cuman sama kamu, ada beberapa hal yang tidak bisa dia kontrol di sini. Akhirnya merubah perspektif, dan dari The Aeropan sama The Temperance itu nunjukin entah kenapa dirimu bisa menyeimbangi dia gitu. Itu kalau alasan ya. Kalau misalnya aku bakalan lihat lagi tambahan tentang dirinya. This person, there's red cat, angel vampire like cat, Genesis. This person. 1, 3, 4, 5. 1, 2. To be honest ya, aku baca ini deg-degan loh. Deg-degan. Aku buka dulu semuanya. Ada annoying, ada culture, ada spiritual, and then ada build, ada dine in, ada the third eye, ada older, ada babe, ada eclectic style, sama ada mageran. Oke. Pertama, dari mageran ini nunjukin sisinya dia yang sangat pasif. Dia tidak akan maju. Yang aku tidak melihat dia punya inisiatif apa-apa untuk melanjutkan atau untuk melakukan sebuah pergerakan. Karena yang tadi aku bilang, dia akan gerak jika kamu gerak duluan. Jadi ada pergerakan dulu nih dari dirimu, dia bakalan maju. Kalau misal kamu gak maju, dia juga gak akan maju. Ini bukan karena dia tidak mau ya, tapi karena memang dari sifatnya dia yang pasif ini. Dia bukan tipe orang yang gerasak gerusuk. Kemungkinan dia older than you, lebih tua daripada kamu. Dari energi spiritual and third eye, kemungkinan you will dealing with someone yang punya kemampuan spirituality yang bagus atau punya kemampuan supernatural. Jadi bisa divination, karena di sini ada third eye. Divination itu bisa meramalkan situasi atau bahkan biasanya mendapatkan ilham tentang apa yang akan datang. Cuman kalau aku lihat di sini, karena energinya ada the culture sama ada eclectic style, dia pun tidak malu-malu untuk nunjukin kalau dia tuh punya keunikan gitu. Karena eclectic style itu biasanya nunjukin orang-orang yang tidak sesuai sama standarisasi atau norma-norma atau ekspektasi sosial. Dia punya kehidupannya sendiri, dia punya rulesnya dia sendiri, dilihat dari cara dia berpakaian atau cara dia berbicara, cara dia untuk melakukan pekerjaan gitu. Dia nggak playing by the book, and then cuman dia tetap menghargai culture-nya dia, menghargai soal adat istiadatnya dia. Dia punya prinsip yang tadi aku bilang. Dari energi build di sini aku ngelihatnya, if you're dealing with masculine, dia kelihatan akan lebih apa ya? Aku nggak berotot banget sih, memang cuman emang agak besar ya ke arahnya. Cuman bukan karena dia besar dengan lemak gitu, enggak. Cuman ini lebih seperti karena emang dari bawaan gitu loh, emang dari postur tubuhnya yang agak besar. And then dari energi dine in, this person love to
have a kayak culinary experience gitu. Terus kalau aku lihat di sini, yang tadi aku bilang ini sisinya dia tuh sisi orang yang kalau dari Babe ya, terlihat apa ya, orang kalau misalnya kelihatan kayak pengen disayang itu energinya kayak gitu, kayak very sweet person, cara dia ngomong juga sweet, cara dia untuk nunjukin intentionnya dia juga manis gitu. Oke, aku bakal lihat dari sini. Ada religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. To be honest, untuk beberapa dari kalian ada perbedaan secara pemahaman keyakinan. Ini juga bukan hanya perbedaan agama, tapi juga spiritual path itu biasanya hubungannya di arah kita ini punya jalan spiritual masing-masing untuk memahami makna kehidupan. Ini ada perbedaan antara kamu sama dia. Jalan spiritual kamu di sini, jalan spiritual dia di sini, gitu. Di sini ada keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Kadang-kadang dia juga bukan orang yang sesuai sama ekspektasimu dari tipe-tipe. Playfulness to recap the romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Di bawah fun, di bawah senang, di bawah happy hubungannya. Karena to be honest, dia bukan juga orang yang walaupun dia punya prinsip, tapi gak harus hubungan yang selalu serius. Dia suka hubungan tuh yang bikin dia happy, bikin dia seneng, bikin dia kayak anak kecil lagi. And then di sini true love, this is romance of a lifetime. Jadi ini jenis percintaan yang sekali seumur hidup. Kayak aku bakal lihat the outcome of the situation. This is Spirit Guide, Angel One Power Like God Nurses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the vortex. Hindari hubungan hanya bersifat seksual saja, because there's a lot of temptation juga. Memang untuk hubungannya, cuman karena the high priest di sini, ini tipe hubungan yang mendewasakan. Ada sesuatu hal yang terjadi secara tiba-tiba nanti, ini akan meruntuhkan prinsip, meruntuhkan logika, meruntuhkan apa yang sudah kamu percayai selama ini. Aku bakalan kasih pesan lagi about your love life. Jadi kalau hubungan yang tipe meruntuhkan pola pikir gini, ini biasanya akan ada sesuatu hal yang di luar dugaan lah, di luar planning hidup lah. Number 1. Ada soulmate, soul connection, partnership, agreement, soul contract. To be honest, untuk beberapa dari kalian dilihat sama seseorang yang punya soul contract atau kontrak janji suci sebelum kamu lahir di dunia ini. Ini ada soulmate energinya, ada partnership di mana orang ini pun mampu untuk menjadi partner hidup atau partner kayak pendamping lah untuk sama-sama berkembang. Ada photograph, looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Aku ngeliat dia juga suka ngeliatin foto kamu, atau bahkan kamu punya foto dia, atau saling punya foto masing-masing. Dan di sini setiap dia melihat wajahmu ada perasaan yang aduh aku kangen nih gitu. Aku nggak tahu kenapa ada kenyamanan yang muncul. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu suka, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. And then kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Harap antri ya. Jadi ada antrian, jadi harap sabar. So bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Ini aku langsung lihat aja tentang dia siapa, energinya seperti apa, dan kenapa nanti dia bisa menyukaimu secara diam-diam. Kita lihat pesannya juga. So,
Di sini ada Ace of Swords. Ini adalah totally new person in your life. Kamu belum ada hubungan apa-apa sama orang ini. Ada energi air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And then ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu di sini ada Sagittarius, Leo, and Aries. Okay. This person is very fixated towards you. Dia emang sneaky banget orangnya. Dia orang yang pintar manipulasi. Jadi pintar untuk lying, pintar untuk bohong, cuman bukan dengan niatan yang buruk ke kamu ya. Karena memang kalau aku lihat di sini kayak energinya ke dalam hidup kamu tuh maju mundur, and then to be honest, ini the type of person that you will be surprised kayak gitu. Kemungkinan you will dealing with someone yang energinya young, energinya muda, cuman karena energinya the page of wands, so energi muda yang masih playful ya. Jadi aku melihatnya walaupun dia fixated atau terpaku sama kamu, fokus sama kamu, tapi memang ada sisi playfulness di sini. Jadi bukan tipe orang yang kayak oke, aku mau serius ke kamu, aku datang ke kamu, nggak gitu. But testing the water lah. Coba aku deketin kamu gimana, reaksi kamu gimana, kayak masih ada tarik ulur gitu. Orangnya pintar dalam skill berkomunikasi. Dia juga punya banyak wawasan. Aku juga ngeliat dari energi The King of Pentacle. Kemungkinan dia punya usaha, kemungkinan dia juga sosok orang yang pintar untuk managing uang. Aku juga ngeliat dari energi The King of Pentacle. Dia adalah sosok orang yang juga grounded. If this person want to involve in your life, kalau dia mau hadir dalam hidup kamu, dia make sure kalau dia berguna gitu loh. Dia punya keinginan untuk jadi orang yang berguna lah untuk dirimu. Cuman dari energi Seven of Swords, dia orang yang pinter. Ini terkenal sama energi espionage ya. Espionage itu apa? Mata-mata. Kalau Seven of Swords itu dia terbiasa untuk memata-matai si targetnya untuk tahu kegiatan seperti apa. Jadi this person have a lot of information tentang diri kamu. Jangan seneng dulu. For me in realita kan, kalau orang yang punya banyak informasi tentang kita itu agak nakutin ya, agak serem juga ya. Cuman di sini kalau aku lihat intentionnya memang belum terlalu clear. Cuman yang jelas memang this person still want to play around. Bukan memain-mainkan dirimu, cuman dia masih belum ada keinginan untuk benar-benar maju gitu, sesuatu yang kayak offering you something yang serius. Cuman karena dia diam-diam suka sama kamu, tapi dia juga jadi mata-mata. Nah ini bisa positifnya gini. Positifnya karena memang dia tipe orang yang dari energi The King of Pentacle, this person want to own something yang bisa dibilang security lah. Dia mau punya sesuatu yang aman, jadi dia harus tahu informasi tentang kamu. Makanya untuk menempatkan hatiku, aku harus tahu tempatnya aman nih. Rasa seperti itu. Cuman negatifnya ada sisi dia yang kayak stalker-ish. Jadi yang tadi itu mata-mata yang kadang-kadang dia itu suka jumping into conclusion, atau dia punya kepuasan tersendiri untuk menjadi seseorang yang mencari informasi secara diam-diam gitu. Ada jadi non-healthy trait ya ini jatuhnya. Ini agak serem jadinya. Cuman dari energi The Ace of Swords, dia punya akademik yang bagus, makanya aku ngelihatnya apapun yang dilakukan itu pakai kalkulasi. Jadi ini trick and planning ya. Jadi dia punya planning tersendiri. It's a bigger plan. Aku nggak mau mendalami planningnya apa, cuman untuk dirimu dia punya planning yang cukup gede gitu. Cuman memang tidak dieksekusi saat ini. So aku bakal confirm dulu tentang who is this person. Third spirit guide, angel of power like a goddesses, give information and protection to sister people who pick choices number 2, the elements and stone, who secretly like the people who pick choices number 2.
Ada the Four of Wands. There's a lot of mirroring happening di sini. Mirroring itu bukan hanya kayak aku suka musik jazz, dia suka musik jazz, nggak hanya seperti itu. Sometimes kayak gini loh. Kalian mempunyai nama ibu yang sama, mirip-mirip lah. Contoh, nama ibunya Suhartini, nama ibumu Tini. Jadi ada kemiripan di situ. Bisa datangnya dari keadaan-keadaan yang memang di luar dari hidup kita personally ya. Atau memang keadaannya gini, rumah kamu pagernya warna putih gitu. Terus ternyata dia juga pagernya warna putih, punya kemiripan di situ. Jadi bukan hanya sisi dari diri individu kita sendiri, dari aspek-aspek lain juga ada yang mirip. Cuman dari energi the Four of Wands, balik lagi contohnya dia berdua bersaudara, kamu dua bersaudara, atau keadaannya saat kamu bertemu sama dia ada sebuah pemahaman. Jadi dia lebih paham tentang apa itu soulmate, apa itu tentang soul connection. Cuman kalau dari the Four of Wands, dia adalah sosok orang yang cukup stabil. Jadi cukup bisa diandalkan lah. Dia punya koneksi yang luar biasa sama mother figure-nya dia. Terus di sini ada the Five of Wands. Orangnya kompetitif sekali, sangat aktif. Jadi kalau kamu nanya dia di mana, jam 7 dia bisa ada di kantor, jam 9 dia bisa main futsal. Jadi punya banyak aktivitas, very kompetitif banget orangnya. Dia nggak mau kalah. So aku bakalan lihat auranya dia dulu ya. Terus Spirit Guide, Angel, Vampire, like God, yes, tell me about this person aura. Ini bisa jadi warna auranya dia atau warna favoritnya dia. Atau when you met this person, there's a lot of banyak warna ini. Di sini ada warna pink. This person aura. Ada black. Ada blue. Oke. Pertama di sini empath. This is empathic person. Dia suka romance, dia suka meromantisasikan kehidupannya dia. Orangnya romantis juga, very cute person and generous. Di sini orangnya juga penuh dengan rahasia. Yang tadi aku bilang, dia tuh aku nggak bisa menebak secara spesifik kerjaannya apa. Yang jelas dia punya usaha, tapi bukan berarti dia hanya fokus sama usahanya saja. Jadi everything that to do with money dia good, bagus banget. Jadi dia punya beberapa source atau sumber income. Cuman kalau secara spesifik apa passionnya dia, ini masih dipertanyakan karena banyak misteri di dianya sendiri. Aku ngelihatnya juga orangnya classy, cara berpakaiannya juga casual ke arah klasik. Terus di sini juga ya orangnya penuh dengan misteri ya. Jadi ini kemungkinan bukan hanya dia diam-diam suka sama kamu, ini juga orang yang agak suka stalking dan memata-matai gitu. Di sini orangnya juga it has to do with your dreams. Kamu kemungkinan bisa mimpian tentang orang ini, atau bahkan kamu pun banyak dapat message lewat mimpi. But di sini dia memimpikan diri kamu juga. Ini orangnya juga penuh dengan ketenangan, kalem, orangnya pintar, komunikasinya juga pintar. Yang tadi aku bilang dari energi blue sendiri, ini about knowledge. Kamu yang bakalan kamu pahamin tentang dirinya. Dia punya knowledge yang bagus, bisa secara akademik ya, yang bagus. Jadi contoh dia itu juara satu nggak sih, ranking 1 di SMP dan SMA-nya gitu. Aku bakal lihat lagi, kita lihat tentang the reason why ya, kenapa dia suka sama kamu diam-diam. There's Spirit Guide, Angel, Vampire, like God, Jesus. Tell me why this person like the people who pick choices number 2 and secretly, secara diam-diam. Ada the Eight of Wands, karena aku ngelihat dia merasa dia punya banyak kompetisi.
I just need one reason why. Kompetisi dan bisa dari kamu yang baru moving on atau dia yang baru moving on. Jadi kenapa diem-diem, ntar dulu deh, karena masih pada moving on dulu gitu. Alasan utamanya itu. Orang kalau misalnya ini apa ya? Kalau dari Eight of Wands sendiri, bisa dari kamunya pun agak defensive about love life ya. Jadi dia juga lebih ke arah menghargai, aku gak mau nge-push nih. Karena yang tadi aku bilang, ini bisa dari kamunya atau dari dianya, dia memang di fase moving on. The reason why this person like you, kamu dilihat sebagai sosok orang yang pemimpi, dreamy. Jadi ini tadi yang aku bilang, ada beberapa aspek mungkin dia pernah memimpikan, aku mau pasangan yang seperti ini, and then you came, terus kamu datang lah ke dalam hidupnya dia. Oh, ini adalah sesuatu hal yang aku manifestasi nih gitu. And then dari the Four of Cups, nah ini yang lucu adalah, kan ada tuh beberapa orang yang kalau misalnya dia berhubungan sama orang yang gak suka sama dia, malah makin suka. Keadaannya kayak gitu. Jadi dari diri kamu ada sisi defensiveness, atau kamu pun kayak ada keadaan kayak kamu suka nih sama orang lain, atau dia melihat diri kamu interest sama orang lain. Itu yang membuat dia tuh ada rasa kompetitif yang muncul. Nah, kalau ada sisi kompetitif yang muncul, itu membuat dia semakin kayak ke sisi obsesif untuk menarik perhatianmu. And then di sini ada Four of Wands. Dia ngerasa ada soul connection, dia ngerasa ada connection yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Orangnya biasanya pakai logika banget, but I don't know why. Jadi kalau misalnya aku channeling message ya, aku nggak tahu sama kamu, aku ngerasa kayak aku bisa bercermin sama diri sendiri. Aku juga ngerasa kayak I find kestabilan lah gitu sama kamu gitu. Four of Wands itu juga nunjukin soal this person ngerasa kayak dia di dirinya sendiri kalau apapun yang berhubungan sama dirimu. And again, that juga manusia itu punya apa ya, punya kebiasaan untuk suka mencari tahu sesuatu hal yang dia nggak tahu. Jadi pertama, rasa penasaran yang luar biasa tentang diri kamu yang muncul di dia itu membuat dirinya dia suka sama kamu gitu. Semakin dia gali, semakin dia kan masuk ke dalam. Ini kayak konsepnya, logikanya gini lah. Dia lagi jalan, terus pas ngeliat tanah, apa tuh berkelap-kelip, terus dia gali, oh ternyata ada berlian nih gitu. Dia gali lagi, ada emas nih, dia gali lagi, ada a lot of things di dalam situ yang menarik untuk dia. Semakin dia gali kan dia semakin dalam lubangnya, semakin dia terjerumus. Konsepnya seperti itu. Saran dari aku, tapi ya gini, if you're dealing with this kind of person, dari kamu sendiri harus setting boundaries kalau kamu kenal. Kenapa? Karena ini bukan hanya untuk kepuasan dirimu ya, but yang tadi aku bilang, gali semakin dalam itu akan sulit keluarnya dan semakin bisa dibilang gak healthy. When we gak tahu kepuasan diri kita, itu kan pasti akan semakin terjerumus. Kita nggak tahu endingnya, ujungnya kan gimana. Kalau nggak ada ujungnya gimana gitu. Jadi dari diri sendiri harus creating boundaries. Okay? Kalaupun kamu tidak punya kuasa, ya minta sama yang di atas. Berdoa. Aku bakal lihat tentang what else. Tell me more about this person. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Yeah. Okay. You make me feel special. Ada culture,
ada tribe, ada younger, oke, ada muscle, ada raspy, ada dine in, ada playful, ada sing a song, ada friendship. Pertama, kamu berhubungan sama orang ini berdasarkan pertemanan. Jadi dia kenal sama teman kamu kenal sama temannya dia. Jadi di hubungan kalian kayak pertemanan gitulah. Kayak kalau ditanya dia siapa, temen gitu. You make me feel special. Jadi dari dianya sendiri dia ngerasa kamu menspesialkan dia gitu. Jadi dia ngerasa kamu bisa memberikan dia sesuatu yang spesial. Dia ngerasa jadi orang yang sangat spesial untuk hidupmu. Di sini ada culture and tribe. It means dia orang yang kental di adat istiadatnya dia. Dia sangat menghargai soal adat istiadatnya dia. Dia punya tata krama yang bagus. Kemungkinan bisa lebih muda daripada kamu, because this is a younger energy yang tadi aku bilang. But younger energy itu biasanya dari come with soul juga. Jiwanya jiwa muda. Si muscle, dia punya dia bukan tipe orang yang ke arah gelambir-gelambir ya. Kalau muscle itu biasanya orang-orang yang memang punya aktivitas, akhirnya ngebentuk otot. Terus dari sini ada dine in, this person love food, dia suka makanan. Raspy, suaranya dia itu serak-serak basah. Yang namanya kalau kamu dengar suaranya dia itu langsung kayak kelepak-kelepak gitu. Orangnya playful, suka playing around. Terus ini sing a song bisa yang tadi aku bilang, karena suaranya bagus, kemungkinan memang saat dia nyanyi juga suaranya oke, gitu. So aku bakal lihat dari sini. Ini ada trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi kamu diminta untuk memiliki sebuah kepercayaan sama yang di atas untuk situasi ini. Di sini ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi jangan lupa untuk banyakin flirting agar energi kamu terpancar. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. When it come, ada waktu ya, ngobrol dari hati ke hati itu bisa ngebantu hubungan akan jadi lebih kuat lagi. You deserve love, you are lovable. Jadi kamu itu berhak untuk mendapatkan cinta. Dari diri kamu harus ditanamin itu dulu. Okay? So, belajar untuk memaafkan diri sendiri. Aku bakal lihat the outcome of the situation. This spirit guide, angel divine power like God in Kansas, give remission and protection to the people who pick choices. Number 2, tell me about the outcome of the situation. Ada the magician, ada the ten of cups, sama ada the queen of pentacles. Oke. Jadi ini bisa sesuatu hal yang kamu manifestasikan atau yang dia manifestasikan. By the way, that person look so good saat dia pakai kacamata hitam. Kalau dari vision aku kelihatan saat dia pakai kacamata hitam itu bikin so cool this person. Ten of Cups, di sini ada completion, ada keharmonisan dan kebahagiaan. And then di sini ada pasangan, kindness, because this is the King of Pentacles, di sini Queen of Pentacles. Dimana hubungannya ini penuh dengan generosity, hubungan yang kayak saat kamu giving tanpa pamrih gitu loh. Jadi hubungannya tanpa pamrih. Cuman karena ada magician, yang tadi aku bilang, when you manifest something, harus mampu untuk bertanggung jawab atas manifestasi dirimu. Jadi usahakan. Aku bakalan kasih pesan lagi. What you need to know about your love life situation. Ada clock, need time, take times, in time, cycle, time to heal and progress. Everything itu progress. Tidak harus buru-buru, tidak harus secepatnya. Semua orang punya waktunya masing-masing. Harus hargai proses. And then di sini ada
ascending, a transcending obstacle, learning expansion, new phase, preparing for union. Kalau misalnya kita mau bersama nih sama seseorang, kita kan harus mensiapkan diri. Sama kayak kamu ngedate, kamu nggak mungkin bangun nggak mandi kamu langsung ngedate, enggak kan? Kamu harus preparing dulu, mandi dulu, grooming dulu, catokan dulu, pakai pomade dulu, pilih-pilih baju dulu. Sama konsepnya saat mau melakukan sebuah persatuan, kita harus preparing dulu diri kita sendiri, inner and outside, dari jiwa, dari raga, kita harus siapin dulu. So this is your reading. Semoga dapat membantu. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. And then if you like this video, kalau kamu mau book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. See you in the next reading. Bye. Halo my love, untuk yang pilih pilihan ketiga. Ini adalah kartu tarot yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Jika kamu bertanya-tanya pilihnya kapan, tadi di depan. Jadi ini langsung aku bacakan tentang siapa yang diam-diam suka sama kamu dan kenapa nantinya ya. So kita lihat di sini ada Ten of Wands, orang yang bertanggung jawab. Ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Terus juga ada energi Leo and Pisces. Ada Libra. And then ada Gemini and Aquarius. Cek summarizingnya kalau kamu main soal zodiak. Jadi dia adalah orang yang baru moving on. Jadi baru move on dalam kehidupan. Ini bisa baru putus dari seseorang, atau memang keadaannya ya baru moving on lah gitu. Ten of Wands itu orang yang sangat bertanggung jawab. Dia punya tanggung jawab yang cukup besar. Dia bisa juga orang yang biasa menafkahi keluarganya. Cuman dari energi The Hangman, to be honest, dia adalah seseorang yang punya pemikiran cukup dalam ya tentang kehidupan. Jadi this the kind of person yang memang suka cerita tentang kehidupan, suka mencari makna soal kehidupan. Jadi energi The Hangman itu orang-orang di fase sabar, di fase ikhlas. Jadi tidak ada sebuah nomor 1 sama nomor 3. Kamu dilihat sama orang yang pasif. Jadi benar-benar pasif, tidak ada pergerakan apa-apa. Cuman energi Justice, kalau dibilang soal fisik, karismanya luar biasa. Dari dia jalan, dia duduk, atau dia presence themselves in the public, jadi dia membawa dirinya di publik, dia terlihat seseorang yang berwibawa. Jadi dia punya dignity dan status, bisa di karir, bisa di kehidupan keluarga. Dia punya status yang bagus gitu. Jadi aku ngelihatnya dia memang jaga image banget. Bukan karena dia superficial ya, atau membohongi publik, enggak. Tapi karena memang dia harus menjaga itu. Jadi yang tadi aku bilang tanggung jawabnya luar biasa. Terus dia juga orang yang sangat mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Jadi dia orang yang sangat adil. Orangnya juga pemaaf, tapi gini, kalau energi Justice, if you baik sama aku juga baik sama kamu. Tapi kalau if you hurt me, I will hurt you back. Jadi tipenya tetap seperti itu. Jadi kenapa konsep justice itu kan pasti adil ya, gitu. Orangnya juga pintar untuk berkalkulasi. Tapi di sini ada misteri soal kehidupannya dia. Ini lebih seperti kayak datangnya dari mana sih dia gitu. Dia datang dari keluarga apa sih? Ini rahasia-rahasianya banyak. Kemungkinan kamu dilihat sama orang yang mengerti hukum. Dia orang yang pintar untuk berkalkulasi, itu biasanya accounting, apapun yang berhubungan sama finance, apapun yang berhubungan sama government, pemerintahan. Terus juga bisnis-bisnis keluarga, in creative work, atau bahkan ini di author, nulis gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia searching for something in this life, kayak meaning of life. Orang-orang yang kayak gitu kan biasa baca dan biasa menuangkan apa yang dia pahamin di tulisan
gitu. So aku bakal lihat who's this person secara fisik. Ya tadi orang yang kalau punya karisma ya, um, cara dia untuk grooming themselves itu ada ritualnya lah gitu. Ritual bukan ritual yang gitu, enggak, cuman ritual yang kayak ya udah dia rajin untuk ke salon atau dia rajin untuk ke barbershop gitu. Dia seminggu sekali ke barbershop atau seminggu sekali ke salon. Dia punya tatanan rambut sendiri yang dia banget lah. Jadi orangnya sangat tradisional. Orangnya juga bukan tipe orang yang neko-neko yang kayak warnain rambut warna pink atau warnain rambut warna biru, nggak gitu. Jadi cukup tadi aku bilang image-nya, untuk dia membawa image dan tanggung jawabnya itu sudah ada, jadi dia maintaining itu. So tell me more about who is this person that secretly like the people who pick choices number 3. Okay, Seven of Swords. Ini sama, agak mirip kayak nomor 2, cuman dia a little bit sneaky. This person searching about your information. Jadi dia pintar banget untuk cari informasi tentang diri kamu. Orangnya juga aku ngelihatnya a little bit parnoan ya. Di sini ada the Knave of Wands. Paranoid soal private life gitu. Jadi this person kayak menutup private life-nya banget. Dia tuh agak punya ketakutan untuk sharing private life gitu. Dari the Knave of Wands, dia orang yang menginspirasi orang-orang sekitar. Jadi aku ngeliat make sense kalau dia selalu harus jaga image ya gitu. Cuman kalau dari energi the Seven of Swords di sini, aku ngelihatnya dia dapat banyak informasi tentang dirimu, tapi yang aku lihat memang tidak dia gunakan untuk sesuatu hal, cuman untuk kepuasan sendiri gitu. Aku ngelihat di sini, kalau secara fisik ya, dari muka nih, kalau aku lihat, kamu pernah tahu gak sih orang-orang yang kelihatan mukanya matanya sayu, matanya kayak sedih gitu lah, kayak puppy eye. Dia ke arah seperti itu, bukan tipe orang yang kayak saat ngelihat fisiknya kita agak bikin aduh aku nggak mau deket-deket, nggak gitu. Dia malah memperlihatkan dirinya sebagai sosok orang yang mudah didekatin. Cuman if you know this person, dia agak galak ya gitu. Oke, aku bakal lihat tentang auranya dia dulu untuk memvalidasi. There's great guide, angel, vampire, like tell me about this person. Ini bisa auranya dia atau orang favoritnya dia, atau saat kamu ketemu dia banyak orang ini. Tell me this person aura. Dia tuh pengen sendiri tapi nggak bisa sendiri. Selalu dia bersama-sama seseorang atau ada yang sama, entah ini asisten atau karyawan ya. Cuman dia pengen merenung sendiri tapi nggak bisa merenung sendiri. Jadi kalaupun dia pengen merenung gitu, dia pasti lakuin saat liburan dan jauh dari tempat tinggalnya dia, jauh dari orang-orang sekitar yang kenal sama dia. Aku ngelihat ada lake di sini, kayak ada danau. Jadi kayak untuk beberapa dari mereka sering liburan ke arah tempat yang ada danau dan agak tinggi ya tempatnya. Tell me more about what this person Aura. It's kind of hard because I see a lot of sabar ya. Ada silver, ada gold,
you, ada yellow. There's a obsession about moon di sini, sebuah obsesi tentang bulan dan tentang malam hari dan bintang-bintang. Dia suka kosmik, dia suka tatanan surya, dia juga suka ngelihat bintang-bintang gitu loh. Terus di sini aku ngelihatnya keunikan dia untuk menyukai hal-hal yang di luar dari logika. Let's say seperti dia tuh suka, bukan berarti dia mengaplikasikan dalam hidup ya. There's a excitement dari dirinya sendiri atau dari hatinya dia yang excited untuk mengetahui sesuatu hal yang di luar dari adat istiadatnya dia atau dari realitanya dia. Let's say seperti ini. Kayak misalnya ada orang yang suka alien gitu, suka baca-baca soal konspirasi alien, ada yang suka ngeliatin tarot kayak gitu kan. Itu sesuatu yang tidak bisa dilogikakan sometimes kan, atau divination lain. Dia tuh suka hal-hal yang outwardly lah, yang magical gitu. Bukan berarti tapi dia mengaplikasikan ke dalam hidup, yang tadi aku bilang dia nggak mengaplikasikan itu tapi dia suka gitu. Di sini ada fortune element challenge, dia punya kekuatan di finansial, di status dia, di sosial. Dia juga punya kekuatan di secara logika atau kepintaran. Terus kalau dari gold di sini, dia adalah sosok orang yang memang dianugerahi semesta sama kenyamanan finansial atau kenyamanan kemampuan untuk memimpin. And then jatuh. Dia orang yang sangat positif, dia punya positive vibes. Jadi saat kamu sama dia kerasa energi positifnya. Dan I believe this person juga memahami tentang energi ya. Jadi dia maintaining energinya dia untuk benar-benar terproteksi sama untuk bisa giving positive energy. So aku bakal lihat lagi dari alasan ya why, kenapa dia diam-diam suka sama kamu. Terus Spirit Guide, Angelic Pamporola, Cutting Goddesses, tell me more about why this person secretly like you. It's kinda hard to crack ya. Kenapa? Karena aku ngelihat dia menemukan equality di dalam diri kamu. Ada The Sun. Jadi The Sun itu terkenal dengan energi positif. Jadi kamu memancarkan energi positif yang dia menyadari, okay, this is energi yang sama nih sama aku. Dari Five of Wands juga energi kompetitor. Cuman kalau kompetitor ini bukan secara harafiah kamu punya sama dia punya kompetisi, enggak. But ini ngomongin soal equality. Let's say kayak kamu punya 10, dia punya 10. Kamu bisa berdebat sama dia, kamu bisa menyangkal egonya dia. Istilahnya kita kayak ketemu sama setengahnya kita lah gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Kenapa dia suka sama kamu? Karena energinya bisa dibilang itu dari diri kamu sendiri, pembawaan kamu. Jadi kamu tidak terlalu tunduk sama orang ini. Dan dari energi The Sun pun aku ngelihat emang dari energi positif yang kamu berikan, keceriaan kamu, it's like sinar lah gitu. So I'm going to see more ya. Dia kayak kamu itu memunculkan role atau peran yang harusnya dia pakai gitu. Jadi contoh ya, dia adalah perannya untuk melindungi. Kamu muncul sebagai sosok orang yang dilindungi. Jadi okay, pas nih, klop nih gini gitu. So tell me more. Ini bisa vice versa ya. Tell me more why this person secretly like you. Dari kata-katamu sih, dari kepintaran kamu di sini, dan dari apa yang dia cari tahu. This person love to stalk. Jadi dia suka stalking.
Jadi pertama dia bakalan nyari banyak informasi tentang dirimu, alasan kenapa dia suka sama kamu diem-diem, karena dari apa yang dia gali, apa yang dia tahu tentang diri kamu. Jadi ya kalau the reason why ya because kayak karena dirimu gitu. Di sini energinya Two of Wands sama Seven of Swords. I don't know. Kemungkinan kamu pernah um, um, atau berteman di sosial media atau bisa kenalan lewat sosial media, apapun itu konsepnya. Pokoknya ini apapun yang berhubungan sama sosial media, apapun yang berhubungan sama internet, apapun yang berhubungan sama komunikasi yang kamu tunjukin di sosial media. Gitu. So aku bakal lihat lagi ya dari sini. Bisa dari sifat atau traitsnya dia. Tell me more about who is this person. One, two, three, four, five. One, two, three, five. Okay. Ada culture. Everyone have culture. Culture tribe sama kayak tadi nih. Eclectic style. Oh, dia punya style sendiri. Dine in. Dia suka keunikan. Dia orang yang memahami culture-nya dia. Yang aku lihat di sini nih biasanya orang-orang yang punya adat istiadat yang kental di keluarganya dia harus maintaining itu. Terus di sini ada suit and tie, rapih banget penampilannya dia yang tadi aku bilang. Cute. This person ini ke arah cute ya, orangnya lucu mukanya. Facial hair, if you dealing sama sosok laki-laki, kamu berhubungan sama laki-laki yang punya facial hair. Di sini ada straight, rambutnya juga lurus, jalan hidupnya juga lurus-lurus saja. Tidak yang tadi aku bilang, dia tuh bukan tipe orang yang kayak tiba-tiba warna rambut jadi ungu gitu. Enggak, dia ya monoton. Jadi kayak contoh rambutnya dia layer, ya udah selama 20 tahun layer gitu terus. Luxury. Dia suka hal-hal yang berbau kemewahan. Hard love, ini the type of percintaan yang kayak love to hate ya. Jadi kayak kamu ada cinta ada benci. Cinta ada benci. So aku bakal lihat dari sini ada retreat. It's time to disconnect from the world. Ini waktunya kamu untuk disconnect dari duniamu untuk bisa lebih paham about love life. This is saran ya untuk dirimu. This is very soon. Clearly decide to what you want. So it comes to you now. Jadi ini datangnya dengan sebentar lagi. Kamu harus tahu kamu punya apa. This is romantic feeling. Your feelings are real and worth exploring. Jadi untuk sekarang kalau feeling kamu untuk kayaknya ini nih, kayaknya itu real deh. Jadi perasaan yang sesungguhnya kamu akan ngerasain itu gitu. Ada stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Jadi stay positive thinking, optimisme itu harus. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacles. Nih, kalau misalnya kamu ngerasa bingung, kamu bisa minta bantuan dari orang sekitar. Three of Pentacles. Di sini ada the Fool, ada new journey, ada awal mula baru. Jadi kamu yang aku lihat akan ngelakuin sesuatu hal yang gak kamu banget sebelumnya. But when you do it, ini ada journey baru yang akan dimulai. So aku bakalan lihat lagi tentang pesan untuk percintaanmu. Ada passion, insane chemistry, like each other equally, having fun. Dan kalau gini, kamu gak akan pernah bisa pungkirin yang namanya passion itu apa, yang namanya chemistry itu apa. Chemistry itu adalah sebuah ketertarikan luar biasa yang ini gak bisa dibohongin.
ini nggak bisa dipungkirin. Jadi ada gitu. Sesuatu yang ada itu bukan apa ya? Kayak gini lah contohnya. Kayak waktu lihat-lihatan, kalau sama dia ada getaran-getaran, atau saat kamu ngerasa kayak there's a fire saat kamu deket sama dia. Itu passion. Chemistry. Ada cassette, outdated thinking conditioning, replaying events over in your head. When you watch this video, ada sebuah skenario yang mungkin keulang di kepalamu. If that positive, itu adalah skenario yang positif, kemungkinan itu adalah sign atau tanda emang itu dia. Tapi kalau yang kamu pikirin adalah sesuatu hal yang negatif, itu ngomongin soal pola pikir dari ketakutan. Coba ketakutannya disingkirin dulu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book first reading, linknya ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. And then, if you like this video, boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!